Shalom teman-teman semua. Shalom. Wajahnya penuh dengan sukacita karena Tuhan Allah begitu mengasihi kita. Amin. Amin. Mari saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Tos kiri dan kanan teman-teman bilang, kamu diberkati Tuhan. Kamu diberkati. Sama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Teman-teman, kayaknya aku lihat nggak ada yang gerak nih, gerakannya cuma kiri kanan terus. Johan. Aku minta tolong Ko Yuda untuk jadi animatornya. Kayaknya udah pasaran ya. Johan sini temenin. Nah, Ya, ayo sama Johan Johan. barengan. Kita ulangin sekali lagi ya lagunya dengan gerakan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sungguh mencintai kita dalam setiap hidup kita. Kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kita sebab firman Tuhan berkata, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Dan mari kita tenangkan hati, memulai pesan doa kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini tanpa kekurangan suatu apapun. Dan biarlah kasih-Mu selalu menyertai dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau selalu menjadi penghibur kami dalam keadaan apapun. Dari awal kita di rumah, mungkin dalam pekerjaan, lagi kesal sama orang tua mungkin, atau dalam perjalanan ke sini kita mengalami suatu hal yang tidak mengenakan. Tapi mari kita bawa semua itu di dalam hadapan Tuhan dan mengangkat syukur kita dalam Tuhan.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan bahwa burung-burung di udara pun Engkau pelihara Tuhan. Bagi kami anak kesayangan-Mu, Engkau pasti pelihara kami dalam kondisi apapun kita. Dan marilah kita angkat tangan kita dan bersyukur kepadanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami begitu sempurna tanpa kekurangan apapun juga. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan.
Kami bersyukur malam hari ini bahwa kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Walaupun kami memiliki banyak pilihan untuk pergi ke tempat lain, namun karena kasih-Mu yang menarik kami malam hari ini, biarlah kami boleh merasakan cinta-Mu, sebab Kau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Untuk hari baru yang masih boleh kami miliki, untuk nafas kehidupan, untuk kesempatan kami masih boleh dapat bertemu dengan orang tua kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu selalu baru setiap hari. Dan terima kasih juga untuk segala pekerjaan, rezeki dan kesehatan, serta setiap anugerah yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas orang tua yang boleh Engkau berikan kepada kami. Bagaimanapun juga kami tetap dikasih oleh kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan. Untuk apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik itu yang sesuai dengan rencana kami ataupun yang tidak sesuai dengan rencana kami, baik itu suka maupun duka, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini adalah wujud syukur kami yang boleh kami sampaikan dalam hadirat-Mu Tuhan, dan masih banyak lagi wujud syukur kami yang belum tersampaikan oleh Padamu. Dan kiranya Tuhan, Engkau tahu setiap apa yang kami alami. Dan biarlah kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan pada Tuhan sekali lagi. Haleluya. Dan mari kita angkat pujian kita. Bahwa kuasa itu berasal dari Tuhan Raja kita. Surga, itulah Kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata
sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, hey, penuhiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita lebih tinggi lagi, sebab Tuhan itu baik apa adanya untuk hidup kita. Kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila siapa? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja raja. Haleluya. Puji nama Tuhan bahwa Tuhan memang Raja segala raja atas dunia maupun di bumi dan di surga. Amin. Dan marilah kita menyerahkan diri kita, keberadaan kita di dalam Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan dalam hadapan-Mu, dan kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan saat ini, karena hanya Padamu lah kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hanya dengan kekuatan-Mu jiwa kami pun akan tenang Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepasmu
pada 1000 hari di tempat lain. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Dia tidak pernah melupakan engkau, dan doamu akan dijawab indah pada waktunya. Seberapa jauh pun engkau mencari aku ada di sini, depan matamu. Seberapa jauh pun engkau mencari aku akan selalu bersamamu. Dari seorang sahabat yang ada di Zoom, berikanlah hatimu kepadaku, anakku. Walaupun masalah yang kau pikul sedang berat, tapi berikanlah setiap masalah yang kau hadapi di bawah kaki salibku. Janganlah berhenti berharap. Terima kasih Tuhan. Terabalabas, sikirabalabas. Ia marasi. Buanglah segala permasalahanmu saat ini yang masih mengganjal dalam hatimu. Buanglah terlebih dahulu, pakailah saat-saat yang singkat ini menikmati hadirat dan cinta Tuhan mengisi lorong hatimu. Nikmatilah, kecaplah Tuhan saat ini. Amin. Amin. Terima kasih. Kembalilah anakku, aku merindukan engkau. Sebab aku Tuhan Allahmu yang tidak akan pernah meninggalkan kamu, anakku. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang telah merelakan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku telah mengorbankan hidupku untukmu. Maukah engkau saat ini mengorbankan sedikit saja rasa nyamanmu, mengorbankan sedikit saja rasa egomu untuk kembali bersekutu denganku dan melayani aku.
Amin. Sekalipun engkau terjatuh saat ini, aku tidak akan membiarkan kamu jatuh hingga tergeletak. Bulu yang terkulai takkan kubiarkan patah, dan sumbu yang memudar tidak akan kubiarkan padam. Aku akan menjadikan kau indah di saat dunia melihat engkau hina. Namun dunia tidak melihat apa yang aku lihat. Aku melihat hatimu saat ini. Berjalanlah bersamaku sebab aku akan menyertaimu. Terima kasih Tuhan. Bersandarlah kepadaku sebab aku Allah yang hidup dan berkuasa. Bukan persembahan yang harum dan wangi yang kuinginkan, namun hatimu yang remuk redam dan jiwamu yang hancur. Itulah yang berkenan bagiku. Maukah engkau saat ini memberikan hatimu kepadaku? Ya Tuhan, terima kasih atas saat hening yang boleh kami rasakan, cinta-Mu yang begitu mendalam terhadap diri kami, dan tak ada satupun lawatan-Mu terlewat daripada kami. Sekarang Tuhan, kami ingin duduk diam, dan biarlah juga Engkau memberkati pembicara kami, Ko Anto, dan biarlah setiap apa yang keluar daripada mulutnya itu berasal daripada Engkau Tuhan, dan biarlah benih firman yang boleh Ko Anto berikan kepada kami agar bisa dapat bertumbuh, berkembang, hingga kami bisa memberikan buah itu kepada orang lain. Terima kasih juga Tuhan, dan biarlah semua ini hanya kepadamu, kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Ko Anto. Oke, selamat malam teman-teman. Shalom. Masih semangat malam-malam? Mau tanya dong, ada yang masih sekolah atau kuliah nggak? Sekolah atau kuliah? Satu. Udah lagi sekolah pengajar. Sisanya kerja. Oke, atau yang kurang kerjaan? Oke. Kalau yang datang SADR Dekut kemarin berapa banyak? Satu. Tim nggak usah. 2, 3, 4. Lumayan, puji Tuhan. Oke, perlu perkenalan lagi nggak sih? Hai yang di Zoom, nggak biasa ada di Zoom lagi. Hai teman-teman Zoom. Ada siapa sih? Banyak? Ada 800 orang di Zoom. Oke, ya udah gue perkenalan lagi aja. Nama gue Anto, teman-teman bisa panggil Anto aja. Anto aja. Gue dari Paroki Santo Yakobus, deket. Terus di Yakobus saya mendampingi teman-teman di bagian Kombas, dan saya juga tergabung di komunitas Project 37. Oke, kita hari ini mau ngebahas soal meeting. Meet sama kamu penting loh. Oke. Udah 2 minggu setelah SADR, kita ngebahas 2 tema yang bersambung. Kalau teman-teman ingat, tema pertama apa? Tentang doa. Yang kedua tentang firman,
Yang ketiga kita masuk tentang komunitas. Oke, gue review dikit. Yang doa itu ngebahas gimana kalau teman-teman cinta sama seseorang, teman-teman falling in love sama seseorang, masa iya nggak ada komunikasi, nggak ada ngomong, nggak ada ngobrol, nggak mungkin kan? Nggak mau dekat sama dia, makanya kita butuh doa. Saat kita cinta sama Tuhan, saat kita pas SHDR Dekut kita merasakan cintanya Tuhan. Oke, kita pengen mencintai Tuhan balik. So, kita mesti doa, kita mesti buka komunikasi dengan Tuhan. Yang pertama. Kedua firman, kalau teman-teman bilang gua cinta sama pasangan, masa iya lu gak mau tahu segala sesuatu tentang pasangan teman-teman? Kayak contohnya Yuda bilang cinta sama Lina, masa iya Yuda nggak mau tahu makanan favoritnya Lina apa? Masa Yuda nggak tahu hobinya Lina apa? Iya kan? Atau udah lupa? Nah, gimana cara kenalnya? Gimana cara taunya? Ya nanya. Oke. Kalau nanya Allah kan bingung. Teman-teman tinggal buka firman. Di sini jelas banget kita gimana cara mengenal Allah lebih dalam lagi. Oke, 2 sesi pertama itu berbicara soal diri kita sendiri, hubungan kita dengan Allah. Oke, dan 2 sesi berikutnya akan berbicara hubungan kita dengan sesama. Makanya kita bahas hari ini tentang komunitas dan 3 minggu lagi ya Yud. 3 minggu lagi soal atau minggu pelayanan? Soal bahas pelayanan kapan? 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi kita akan bahas tentang pelayanan. Oke, nyambung ya, komunitas. Selanjutnya dulu. Next. Kenyataannya, 1 tantangan dan godaan dunia. Teman-teman, kita hidup setelah ikut SHDR, ada perubahan? Ada. Kelar SHDR bosnya jadi baik. Johan ikut SHDR ikut kemarin, oke gaji kamu naik 2 kali lipat. Gitu? Enggak. Bosnya masih sama, galaknya masih sama. Oke, siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Caroline, kelar SHDR nyokap berubah, masih galak misalnya. Mama masih sama kan? Gak berubah jadi mama yang lain? Jangan ya, bahaya. Oke, kita pulang rumah habis SHDR, mama masih sama, papa masih sama, bos masih sama, teman kantor masih sama, nggak ada yang berubah. Ya kan? Yang berubah apa? Diri kita sendiri. Kalau kita dibahas di sesi 6 atau 7 tuh, ayo. Di sesi 6. Yang berubah, 7 juga dibahas sih. Yang berubah ialah diri kita sendiri. Kita ada benih, teman-teman. Oke. Kenyataannya ialah tantangan dan godaan dunia nggak berubah, teman-teman. Oke. Pada saat dulu, sebelum COVID, wah gue enak, gue bisa misa, saya bisa datang PD, saya bisa ketemu teman-teman enak. Datang tantangan COVID. Kita kira mah 6 bulan beres. Setahun gak beres. 2 tahun gak beres. Gua wajib vaksin. Tidak mau vaksin. Kenapa? Takut jarum. Takut jarum. Tenang. 6 bulan beres COVID. Vaksin pasti gak usah. 6 bulan masih loh. Setahun baru nemu vaksin. Atau vaksin? Tidak. Gak usah. Bentar lagi juga gak usah vaksin. 2 tahun. Tetap sampai pada akhirnya PD Yakobus menghilangkan offline. Syaratnya datang ke PD ialah harus vaksin 2 kali. Mau nggak mau gue vaksin teman-teman. Tapi bahwa kita nggak nyangka COVID 2 tahun, ya kan? Kita nggak nyangka pada saat mulai COVID kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa ketemu teman, ketemu pacar. Biasanya banyak pilihan buat jalan-jalan dari yang murah. Ngedate murah, tahu kan? Ke gereja cuma modal kolekte. Ya kan? Dari ngedate paling murah sampai ngedate lumayan mahal, nonton bioskop sekitar budget 100 ribuan, atau budget agak murah, makan bakso di depan. Makin terbatas, gak bisa ke gereja, ketemu pacar, jalan-jalan ke pacar, mall tutup. Wah, nggak bisa pede, ya kan? Mulai ada tantangan. Wah, ikut, ya udah ada misa online, ada PD online. Pertama, kedua kali, ketiga kali ikut. Berasa ada apa enggak? Berasa dapat sesuatu enggak?
Enggak. Aduh gua gak dapet kok. Beda misa online sama misa offline. Gua jadi males. Ya enggak. Waktu awal-awal rajin misa, selalu jam yang live. Lama-lama cari siaran ulang. Lama-lama cari yang siaran minggu lalu. Jangan-jangan di YouTube cari. Bisa minggu lalu gitu. Makin lama makin males. PD juga sama. Nah, ikut online pertama semangat. Lama-lama, udahlah. Lama-lama, sambil tiduran. Lama-lama sambil makan. Ya enggak? Lama-lama ketiduran. Amin ya pas Caroline udah matiin Zoom. Ayo ngaku yang di Zoom. Ya kan? Pas bangun-bangun, udah kelar ya PD-nya. Gue ikut foto nggak ya tadi? Coba inget itu doang. Ya kan? Mulai bergeser teman-teman malesnya. Ya kan? Itu bawa tantangan dan godaan semakin besar. Apalagi yang Zoom. Kamera dimatiin. Ini kamera nyala. Pada nyala kameranya? Enggak semua. Kamera dimatiin. Sambil apa? Kerjain tugas kantor. Kerjain tugas kuliah. Sambil apa? TikTokan. Ayo. Langsung HP ditaruh. Sambil TikTokan. Dengerin PD? Enggak. Dapat apa-apa? Enggak. Ya iyalah. Misa sambil TikTokan. Misa sambil buka IG Reels. Gimana dapat apa-apa? Ya kan? Oke, COVID bereda. Kita udah boleh misa lagi, boleh PD lagi. Gereja rame di Alfonsus. Rame. Terdengar kabar Yakobus itu sepi. Tukang parkir lebih banyak dibanding umat. Enggak ya, waktu awal-awal dibuka gereja, common cerita. Gereja itu sepi sekali ya sama anak muda. Yang rame orang tua. Mungkin orang tua gara-gara takut mau dipanggil kali ya. Rame gitu. Anak muda masih dipanggilnya lama. Santai, masih ada online kok, masih ada misa online. Boro-boro misa online kan, itu juga dengar rekaman malam. Malas ke gereja lagi kalau udah gereja buka, udah mulai offline lagi. Siapa yang udah ke gereja offline sekarang? Semua, puji Tuhan, nggak ada malas. Yang di Zoom masih ada yang gereja online, PD aja online. Bercanda ya, bercanda. Oke. Males, aduh kok biasanya gereja jam 10, gue 10 kurang 1 menit tinggal klik, beres, duduk manis, bisa misa. Sekarang mesti PD-nya offline, misanya offline, gue mesti 1 jam sebelumnya, kalau cewek mesti mandi, ngeblow, bulu mata, bedak yang tebal, foundation dan kawan-kawan, bisa 1 jam lebih kok. Wah, cowok juga lebih ya, cowok lebih repot gitu. Gua biasanya pakai baju rapi, parfum apa, mesti begitu. Dulu mah kalau cuma di online mah cuma duduk manis doang di kasur. Ya kan pakai baju tidur juga Romo nggak tahu. Nggak mungkin gua pakai piyama kan ke gereja Alfonsus gitu. Aduh kok capek kok. Dulu PD bisa sambil ngerjain tugas kuliah. PD bisa sambil TikTokan. Sekarang bisa nggak lu bawa laptop sambil kerjain tugas kuliah? Kalau nggak disambit Yuda, ya kan? Mulai ya teman-teman, godaan, tantangan terus gak ada habisnya. Gak ada, setuju ya? Mau lu ikut SHDR sampai 10 sampai 100 kali, tantangan dan godaan tetap ada. Oke. Kedua, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dulu mah, kalau dulu masih zamannya HP Nokia apa ya? Jarang kita main handphone. Kalau sekarang lebih takut HP ketinggalan apa lupa doa malam? HP ketinggalan, lu bisa balik lagi ke rumah ngambil HP, iya kan? Apalagi Yuda takut dibaca sama Lina. Bercanda. Bercanda. Lina lagi sibuk berdoa, jangan digodain. Apalagi yang cowok-cowok yang punya pacar ya, HP ketinggalan di rumah pacar aja langsung balik, takut dibongkar HP-nya, iya kan? Tapi kalau lupa doa malam, ya udah masih ada besok malam. Lupa doa pagi, masih ada besok pagi. Ya kan? Berapa banyak kita ngabisin waktu doa dibandingkan sama lihat TikTok. Yang gue bilang TikTok tuh algoritmanya serem banget teman-teman. Kenapa gue bilang serem? Dia bisa tahu gue sukanya apa. Kalau cowok-cowok sekali nge-scroll pasti cewek nongol. Iya kan? Kalau cewek-cewek gue nggak tahu. Nge-scroll cowok-cowok nggak? Cowok-cowok Korea kah? Enggak, makanan malah ya, makanan, baju, jualan. Hai guys, ini bajunya bagus loh aku. Begitu, gue pernah lihat sekali. Bahwa algoritmanya serem, karena apa? Pada saat lu nonton full satu video, dia sudah menganggap lu menyukai itu dan akan dikeluarkan video serupa. Gak bisa cuma TikTokan 5-10 menit, setuju?
nggak cukup IG Reels cuma 5-10 menit, pasti setengah jam, 1 jam, sampai ngantuk akhirnya doanya besok aja ya. Ya kan? Kemajuan teknologi itu serem banget teman-teman kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Lebih sering pegang handphone, pas ngumpul, kalau dulu gue ngumpul sama teman-teman yang ngobrol apa, semua main basket. Kalau sekarang ngumpul semua HP sibuk dipegang di tangan. Iya kan? Semua sibuk handphonean. Ya kalau gitu ngapain ngumpul, lu WA-an aja di grup. Gitu. Sampai kalau misalnya saya ngumpul sama teman-teman SMA saya, ayo HP taruh, HP ditaruh ditumpuk di satu tempat, teman-teman. Yuk kita ngobrol, gitu teman-teman. Sebegitu susahnya. Ntar istri gue cariin, ntar apa? Alasannya banyak loh. Oke, itulah sebegitu kita sulitnya lepas dari handphone. Oke. Dari dua kenyataan ini bahwa sulit banget teman-teman kita ngadepin tantangan, godaan, plus kemajuan teknologi. Efeknya apa? Efeknya yang ketiga, kepekaan dan tergantung pada Allah semakin tumpul. Kenapa? Yang tadi udah saya bilang, nunda berdoa, ya kan? Ya ntar Tuhan 5 menit lagi, ya 10 menit lagi, ini seru Tuhan TikToknya. Wah terus scroll. Sampai layar lecet aja gitu. Dan terus-terusan gak berasa teman-teman. Kepekaan kita semakin tumpul. Karena kita sibuk dengan media sosial kita lupa teman kita di samping ini lagi ada masalah. Kita lupa tiba-tiba kok Johan datangnya kok biasanya cengar-cengir, kok sekarang Johan cemberut aja. Kita nggak tahu. Karena apa? Mulai pede sibuknya begini. Sebelum pede. Nggak ngobrol, nggak tegur sapa, nggak apa ya? Ya nggak nanya keadaan. Kita mulai tumpul, nggak ngelihat kiri kanan kita lagi ada masalah. Yuda mungkin, apalagi pakai masker ya. Kita nggak pernah tahu Yuda lagi ada masalah atau enggak. Kita tahu cuma senyum aja, ya kan? Pernah nggak lu tanya, Yuda, are you okay? Pernah nggak nanya itu? Enggak kan? Pada saat itu kita mulai kepekaan, kita mulai tumpul dengan sesama, dengan Allah. Kita mulai nggak bergantung lagi sama Allah. Kita nggak bergantung lagi dengan doa, dengan firman. Kita bergantung apa? Pada smartphone. Ya kan? Oke. Faktanya itu, apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan komunitas. Komunitas ada 2 macam teman-teman, komunitas duniawi dan komunitas Kristiani. Bedanya apa? Komunitas Kristiani itu ialah komunitas yang berdasarkan satu iman kepada Kristus. Oke. Bedanya apa? Itu. Gua sendiri orang yang tidak bisa sendirian, gua orang yang sosial. Saya suka banget ikut komunitas-komunitas teman-teman. Saya ikut 3 komunitas mobil, terus 1 komunitas bisnis, berapa komunitas, ada komunitas yang di online semua. Dan saya juga tergabung di komunitas Kristiani. Oke, saya suka banget ngobrol sama orang, suka banget nggak bisa sendirian. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan di komunitas duniawi tidak ada Yesus di dalamnya. Komunitas duniawi tidak ada orang yang satu iman semuanya. Sehingga menyodorkan solusi yang berbeda. Mungkin pada saat Yuda ribut sama Lina, cerita ke komunitas kumpul, misalnya komunitas apa ya, mobil atau apa, solusinya apa? Bro, clubbing aja, banyak cewek yang lebih cakep dari Lina, ya kan? Mungkin solusi dia itu. Tapi kalau di komunitas Kristiani, solusinya apa? Apakah sama? Tentunya enggak, teman-teman. Karena apa? Ada Kristus di dalamnya. Kalau ada yang ngajak clubbing lagi berarti salah komunitas loh, bukan Kristiani. Oke, nanti contoh itu akan lebih dalam ya, saya sharingkan. Ayatnya ada 2, di kisah 2 ayat 147 dan kisah 4 ayat 32-37. Oke, itu nanti aja saya bacainnya di terakhir. Selanjutnya ialah, langsung next aja. Selanjutnya, tujuan berkomunitas. Betul? Oke. Tujuan komunitas adalah untuk sarana hidup Kristiani, teman-teman. Sarana hidup Kristiani ada 3, untuk menerima, memelihara, bertumbuh. Oke. Di komunitas Kristiani kita harus bisa menerima semua orang. Siapapun itu, Yuda dengan orangnya yang begini, siapa lagi, Caroline yang orangnya begini, Rian Iga tadi ada,
Oh, Rian Iga yang begini, Johan yang begini, kita harus menerima mereka. Satu, ya kan, mereka menerima mereka dengan kekurangan dan dengan kelebihannya. Kemudian kita harus menjaga, kedua, memelihara. Menjaga mereka agar mereka ada tetap di dalam komunitas dengan cara apa? Kasih dukungan, kasih support. Ketiga, bertumbuh dalam hidup baru. Teman-teman harus punya pertumbuhan iman terutamanya. Boleh saya tambahin, bukan cuma bertumbuh, yang keempat adalah berbuah. Teman-teman yang sudah SKDR, yang sudah berkomunitas dalam Alfonsus lebih dari 3 tahun, berapa banyak? Ada? Oke, Johan, oke. Siapa namanya? Lucy. Siapa lagi tadi? Yang WL? Rinda. Rinda, siapa lagi yang belakang? Ya? Andi sama, oke. Teman-teman udah 3-4 tahun lebih ada di komunitas, teman-teman sudah berkomunitas. Teman-teman sudah merasa menerima teman-teman komunitas, tentunya iya. Menjaga. Teman-teman merasa bertumbuh, pasti bertumbuh. Kalau nengok ke belakang, waktu pertama kali Rinda datang ke PD Alfonsus, mungkin pegang mic aja gemeter ya. Sekarang bisa udah nge-WL. Yuda pertama kali datang duduk paling belakang, betul? Enggak ya? Sekarang udah duduk paling depan karena tugas. Oke, bertumbuh ya. Pertanyaan gua, apakah kalian berbuah? Itu teman-teman refleksikan sendiri masing-masing. Gimana cara tahu ya berbuah kok? Berbuah pada saat lu sudah membawa impact, membawa dampak kepada orang sekitar. Berbuah saat lu sudah mempunyai dampak, impact yang positif dengan orang sekitar. Dalam komunitas, kita harus menerima, menjaga, bertumbuh, dan berbuah. Oke, selanjutnya, biar cepat ini, selesain bahannya dulu aja. Musuh hidup Kristiani. Pertama, duniawi. Kedua, kedagingan. Ketiga, setan. Kuasa gelap. Ini 3 ini kita akan bahas dalam di touch. Di touch ya teman-teman. Duniawi yang tadi sudah kita bahas soal tantangan, godaan, ya kan? Di touch itu kalau nggak salah duniawi, di touch yang keempat nanti kita akan bahas. Jadi gua nggak akan bahas lebih dalam. Hal-hal duniawi pokoknya yang tadi sudah saya kasih introduction. Kedua, kedagingan. Kedagingan itu kelemahan-kelemahan kita. Kalau saya singkat biasanya bilangnya maya suka somai. Marah, iri, A-nya apa? A-nya lupa bentar, sama sunya nafsu, K-nya serakah, so-nya sombong, ma-nya malas, I-nya iri ya? Iya iri. Apa? Rakus ya? Oke itulah teman-teman. Itu kedagingan yang melekat di dalam diri kita. Kok bisa nggak gue lepas dari kedagingan itu? Nggak bisa. Mau lo operasi sedot lemak atau nggak bisa. Ini kedagingan yang beda. Oke. Kedagingan ini akan melekat dalam kita. Bagaimana kita mau berjuang untuk melawan kedagingan itu setiap hari. Setiap orang ada kelemahannya masing-masing. Kok gue orangnya sombong. Gue apa ya? Gue tuh bagi gue ya gue yang paling cakep, gue yang paling kaya, gue nggak sombong kan? Loh, gue ngomong aja udah sombong gitu. Mungkin teman-teman nggak sadar bahwa ya sombong dasarnya. Ada lagi gue yang pemarah misalnya. Apa Yud lihat-lihat? Gue jelek. Oh kayak gitu. Loh, udah ngeliat gue jaga gak? Gue udah marah gitu loh. Dan banyak ya kedagingan lain kita bahas nanti di touch ke-6. Oke, gimana cara mengatasinya? Apa kita akan bahas di situ? Oke, setan dan kuasa gelap itu banyak gangguan-gangguan yang nggak masuk akal. Contohnya bisa korden bisa bergerak-gerak sendiri, ternyata di belakang ada Johan. Enggak lah ya, nggak ada. Pokoknya ada gangguan-gangguan yang kita tidak bisa pikir dengan akal sehat. Itu juga nanti akan kita bahas di touch yang ke-8. Oke, musuh hidup Kristiani jelas seperti itu, bahwa nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Selanjutnya, reaksi negatif untuk berkomunitas. Biasanya kita alasannya sikap defensif. Aduh kok gue orangnya tertutup. Aduh kok gue punya kelemahan. Aduh gue orangnya gak bisa ngomong. Kok mereka mau nerima gue gak ya? Kok gue kan jelek. Kok suara gue jelek. Ya elah gue ngomong aja ini jendela udah pecah 1 gitu loh. Gimana gue nyanyi. Ya komunitas mau terima gue. Sikap-sikap defensif teman-teman. Selanjutnya tidak mau lebih sibuk lagi.
Tentunya mesti luangin waktu datang ke Alfonsus. Teman-teman yang di Zoom mesti duduk manis, nyalain komputer. Oke, butuh waktu. Tidak peduli acuh dan tak acuh. Ah udahlah, gue udah sibuk dengan kerjaan, keluarga, ini itu, gue gak mau lebih sibuk lagi. Oke, selanjutnya. Next. Reaksi negatif dan unsur komunitas Kristiani, teman-teman. Unsurnya itu ada, langsung aja, unsurnya ada 5. Oke, ini harus ada di dalam komunitas Kristiani. Pertama, koinonia, bersatu dalam persaudaraan. Lu datang ke PD, datang paling akhir, pulang paling awal. Nggak ngobrol, nggak apa, gimana ada persaudaraannya, teman-teman. Teman-teman datang PD, tapi tidak ikut touch, tidak atau kombas. Gimana bisa saling kenal? Gimana bisa tahu masalah? Gimana bisa sharing? Kalau teman-teman cuma datang, bahkan apalagi tim ya, datang cuma pas tugas. Siapakah itu? Gua nggak tahu. Oke. Pertama, unsur persekutuan harus ada persaudaraan. Kedua, liturgi, semangat berdoa bersama. Oke, semangat berdoa bersama, kita harus ada doa bersamanya. Makanya setiap PW, setiap PD kita pasti ada doa, ada pujian. Kita berdoa bersama-sama, bukan doa pribadi. Oke. Kemudian, kerikmah yang ketiga, pewartaan Injil. Di dalam komunitas kita harus ada pewartaan kabar gembira. Makanya dalam PD ada pewartaan, di dalam kombas, di dalam touch ada bahan yang mau kita bahas. Oke. Kemudian keempat, diakonia, kemauan untuk melayani dan berkorban. Dalam komunitas juga pelayanan, teman-teman bisa membantu melayani sesuai dengan apa yang teman-teman bisa lakukan. Bisa jadi asyir, bisa perlengkapan, bisa apa lagi, tim doa, bisa tim pujian. Banyak teman-teman bisa melayani. Dan terakhir, martiria, kesediaan untuk bersaksi. Ini menarik, dalam komunitas kesediaan untuk bersaksi itu, gimana cara bersaksi? Hal simpel. Kalau misalnya di Yakobus, kita memulai kombas, biasanya saya minta teman-teman untuk yuk ceritain hari ini Tuhan berbuat apa dalam hidup lo. Hari ini Tuhan ngapain di hidup lo. Hal simple. Oke, Tuhan membangunkan gue jadi gak telat bangun, gue jadi ke kantor on time. Nah teman-teman cuma ngomong itu doang, selanjutnya next, bergiliran. Oke, itu kesediaan untuk bersaksi. Tujuannya apa? Mungkin pada saat teman ngomong suatu kebaikan Tuhan yang simpel di hari itu akan nyentil teman-teman yang lain. Oh iya ya, Tuhan bekerja bukan hal-hal yang besar doang, tapi Tuhan juga bekerja dari hal yang kecil. Oke, kesediaan bersaksi juga. Kalau misalnya Yuda nanya atau WL lah nanya teman-teman, siapa yang mau bersaksi? Gak ada, kosong teman-teman. Pasti tanya, kenapa gak mau bersaksi? Simple loh, teman-teman gak usah menceritakan pada waktu saya lahir. Nggak usah dari rumah sakit dicari. Pada saat pertobatan saya yang pertama, nggak usah. Teman-teman bukan sharing SADR waktu habis pencurahan. Simple things pada saat PD ataupun pas kombas, pas tas, sharing aja. Tuhan ngapain di hidup gue hari ini. Simple, misalnya gue bersyukur, tugas gue sama Ciati bareng, jadi gue bisa nebeng sama Ciati. Terima kasih Tuhan. Hemat bensin mahal. Bersyukur kan? Tuhan bekerja dalam hidup gue melalui Ciati, bahkan melalui Yuda yang membuat jadwal tugas. Simple, ya kan? Simple teman-teman bisa mencari kata bersyukur. Oke, gue berharap sama juga teman-teman pada saat nanti WL minta siapa yang mau bersaksi, semuanya berebut. Sampai si WL bingung mau siapa yang bersaksi. Oke, jangan pada langsung angkat turun tangan nunduk gitu loh. Oke, ini 5 unsur yang harus ada di dalam persekutuan. Oke, ya. Kemudian selanjutnya apa yang dibutuh? Bagaimana caranya dulu? Oke. Bagaimana caranya? Pertama, menyadari bahwa adanya pengaruh dunia. Kita mesti nyadarin kita nggak bisa sendirian. Oke, waktu awal gue ikut SADR, gue bisa semangat rajin baca kitab suci, berdoa. Teman-teman juga sama? SADR sudah lewat sebulan,
Apakah masih yang baca kitab suci setiap hari? Sing, bolong-bolong. Ada yang masih berdoa setiap hari? Jangan dihitung 3 kali ya. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Di luar itu, oke. Saat teduh masih ada yang rutin setiap hari? Bolong-bolong juga. Sama, saya paling full itu 2 minggu awal, teman-teman. 2 minggu awal saya full bisa doa, firman. Lama-lama apa? Lama-lama ada godaan. Aduh udah ngantuk. Ya udah besok aja deh. Besok dirapel. Bacaan besok sama hari ini. Bacaan kemarin sama hari ini. Besoknya lupa lagi. Dirapel 3 hari. Sampai dirapel 2 minggu juga gak jadi-jadi gitu loh. Oke, mulai ada malas. Kita harus menyadari bahwa yang kita nggak bisa ngelawan pengaruh dunia sendirian. Kita butuh komunitas. Pada saat lu datang PD, mau nggak mau lu dipaksa untuk nyanyi, dipaksa untuk doa, dipaksa untuk dengar firman. Oke, kecuali lu datang pas persembahan doang. Persembahan kasih kolektor terus pulang lagi. Oke, enggak kan ya? Teman-teman, jadi pada saat mau nggak mau setiap minggu teman-teman berasa bahwa kita ada doa bersama, gua ada PW bersama, gua dengerin firman. Oke, itu teman-teman pertama. Kedua, menghayati kehidupan gereja dan sakramen-sakramennya. Sakramen taubat, sakramen baptis, nggak usah baptis lagi ya. Terus taubat sih yang rutin, dan sakramen lainnya kecuali ada yang mau imamat juga silahkan. Amin. Oke, menghayati kehidupan gereja. Ketiga, berkomitmen. Nanti komitmen kita bahas lebih dalam. Keempat, saling mendukung dalam komunitas. Kelima, melaksanakan pesan-pesan konkret Yesus, yakni menyebarkan kabar baik, mengasihi sesama, dan banyak pesan-pesan yang teman-teman bisa lihat di sini. Oke, terakhir menghayati ciri pokok komunitas Kristiani. Ciri pokok yang tadi ya, yang 5 itu, 5 unsur hakiki. Selanjutnya, apa yang dibutuhkan? Pertama, komitmen. Kedua, janji. Dan ketiga, kemauan. Apa yang dibutuhkan? 3 itu, teman-teman. Oke, sebelum ini saya mau baca kitab yang Kisah Para Rasul yang tadi saya janjikan. Saya bacain aja ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlahnya bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang para rasul mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Oke, ini cara hidup jemaat pertama. Kalau bisa kita aplikasikan dalam komunitas, pertama semua orang menerima perkataannya, memberi diri dibaptis dan pada hari itu bertambah. Kita anggap SADR. Oke, teman-teman sudah diaktifkan kembali Roh Kudusnya. Selanjutnya, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Tadi udah kan pengajaran? Kemudian, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti bisa dibilang ekaristi kalau sekarang. Plus berdoa. Mereka berkumpul. Oke. Maka ketakutanlah mereka semua, para rasul mengadakan banyak mukjizat tanda-tanda. Semua orang percaya, tetap percaya, bla 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 bla. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Teman-teman, tiap hari loh mereka kumpul. Ini kita kumpul seminggu sekali aja, masih ada rasa malas.
Aduh, kok baru Selasa kemarin, Selasa ini udah ada, minggu depan ada tas, minggu depan ada PD lagi, minggu depan ada lagi. Seminggu sekali teman-teman. Ini mereka tiap hari loh. Dan gue gak masuk akalnya lagi. Mereka berkumpul tiap hari di bait Allah. Tapi mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Berarti mereka setelah di bait Allah, misalnya ke rumah Yuda. Besok setelah ke gereja, ke rumah Johan. Besok lagi, begitu kali ya. Jadi bukan di gereja doang gitu loh. Bisa dibilang bahwa mereka mengambil waktu gak sebentar teman-teman. Untuk berkumpul bersama-sama. Kuncinya ialah dengan gembira dan tulus hati. Dengan gembira dan tulus hati. Siapa yang datang PD terpaksa? Karena gue tugas, karena gue tim. Oke. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Poinnya ialah anak PD bukan anak-anak yang aneh, anak-anak yang eksklusif. Kalau dibilang OMK anak PD eksklusif, anak-anak freak, berarti ada yang salah dengan kita. Di sini jemaat pertama, mereka disukai semua orang. Semua. Kalau teman-teman bilang gua ada kok anak PD dibilangnya oh banyak nggak suka anak PD, berarti ada yang salah dengan kita. Berarti ada yang salah dengan kita. Karena di sini dikatakan disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Teman-teman bingung, umat semakin sedikit. Teman-teman bingung gimana caranya? Gimana caranya kok nambah umat? Ada pertanyaan begitu. Simple things, lu lakuin loh. Jemaat perdana, berkumpul, berdoa bersama, pengajaran, setiap hari memecahkan roti, bisa dibilang ekarisi, bisa pagi setiap rutin, dilakukan dengan gembira dan tulus. Pada saat itu, Tuhan akan menambahkan jumlahnya masing-masing. Amin. Bangku gak bakal cukup segini, bakal mungkin sampai di luar-luar. Amin. Mungkin bisa pinjam jadi di depan di gereja, kita gak pernah tahu. Tapi jika fokusnya kita kepada apa ya bisa bilang relasi. Oke, nanti relasi gue bahas. Bahannya sampai di sini, tapi gue mau menambahkan beberapa poin penting. Poin pertama, komunitas bukan tempat orang yang penuh bakat dan talenta. Di sini bukan ajang pencarian bakat. Ya, yang boleh masuk komunitas yang suaranya minimal segini, yang misalnya yang bisa bernyanyi dengan merdu. Ini bukan Indonesian Idol, teman-teman. Di sini komunitas. Oke, komunitas bukan tempat orang-orang yang penuh bakat dan talenta. Tapi orang-orang yang mau tumbuh bersama dalam Kristus. Mau lu gak bisa nyanyi, mau lu gak bisa ngapa-ngapain, mau ngomong aja fales. Mau gue orangnya tertutup, introvert kok, gue orangnya bawel, kok gue orangnya pecicilan, apapun itu, kuncinya satu. Sebelumnya yang tadi yang 3 poin itu. Kemauan, janji, dan komitmen. Gue ngomong soal kemauan dulu. Kuncinya satu untuk join komunitas, teman-teman mau. Oke, teman-teman mau. Poin kedua, komunitas bukan tempat untuk mengisi waktu luang. Pada saat gua nganggur, pada saat gua jomblo, pada saat gua baru putus, gua bisa punya waktu banyak untuk komunitas. Tapi pada saat gua mulai sibuk kerjaan, mulai yud gua gak bisa tugas, yud gua sibuk, yud gua lagi lembur, yud gak bisa, yud gua bisa diganti gak? Ada yang sering begitu yud? Mungkin. Oke. Atau lagi jomblo, pas jadian langsung menghilang. Ada yang begitu teman-teman? PD cuma langsung ngangguk. PD bukan tempat mengisi waktu luang. PD bukan tempat datang dan pergi. Lu datang sepuasnya, lu pergi seenak-enaknya. No, kita butuh komitmen. Karena apa? Kuncinya 3. Lu diterima, lu menerima, teman-teman mau menjaga, dipelihara, teman-teman mau bertumbuh, teman-teman mau berbuah. Lu bayangin tanaman, gimana mau bertumbuh baru ditanam bentar, sebulan 2 bulan pindahin lagi ke sini, sebulan 2 bulan pindah, Alfonsus gak enak, gak ada cewek cakepnya, kurang, gue pindah ke PD baru lagi, oh mungkin PD Domino, banyak cewek cakep, gue pindah lagi 3 bulan lagi. Teman-teman kapan mau bertumbuh, kapan mau berbuah? Kalau lu pindah-pindah mulu, ya kan? Stay di satu PD, stay tertanam, bertumbuh dan berbuah. Oke, selanjutnya
Komunitas bukan menjadi tempat mengisi luang, tetapi tempat untuk berkomitmen bertumbuh bersama dalam suka maupun duka. Poinnya, suka dan duka. Kok gue ada masalah, gue ada selek sama Yuda. Oke, gue cari komunitas lain. Lu pindah komunitas. Pertanyaannya, lu yakin komunitas lain gak ada orang yang bawel? Ada. Ada yang baperan di sini? Ada yang baperan? Ada yang ngomongnya nyablak? Gak mikir, main ngomong aja? Ada. Ada yang seradak seruduk, main apa semua ngomong, main ngelakuin apapun tanpa ada koordinasi? Ada. Ada. Ada yang cuek aja, datang main handphone semua udah ada. Sini ada. Yang gue sebutin ini semua yang ada di Yakobus. Dan ini gue minggu lalu sebutin di Domino, ya kan Johan? Mereka mengakui ada, dan di sini juga ada. Apa yang mau gue bilang? Mau lu pindah komunitas lain manapun, sama aja. Sama aja. Lu selek sama Yuda gara-gara apa? Yuda ngomongnya bawel. Lu cari orang pendiam di PD mana? Mungkin gak ada, teman-teman. Semua komunitas Kristiani sama. Semasi kita semua manusia napak tanah. Komunitas Kristiani bukan kumpulan para santo-santa. Komunitas adalah kumpulan orang-orang berdosa yang mau bertumbuh, bertobat, dan berbuah bersama-sama. Segalanya pasti ada punya kekurangan, segalanya punya kelemahan. Kok gimana kok gue ada selek sama si A, selek sama si B? Solusi gue bukan kabur dari komunitas, selesaikan, beresin. Lu mau pindah komunitas manapun, ketemu lagi orang, bahkan ada ketemu 2-3 kali lebih nyebelin dari Yuda. Ya, gak nyelesain masalah teman-teman pindah komunitas. Selesaikan solusinya. Oke? Dah, kenapa jangan pindah komunitas? Jangan nyusah-nyusahin komunitas lain. Jadi beban komunitas lain juga gitu. Bercanda ya. Kemudian poin 3 ialah jangan mencintai komunitas. Karena saat lu mencintai komunitas, lu akan membunuh komunitas itu sendiri. Oke, saya perjelas. Jangan mencintai komunitas, karena saat lo mencintai komunitas ini, teman-teman akan membunuh komunitas ini. Contoh simpelnya, Yuda sangat mencintai Alfonsus. Ya kan? Yuda mencintai Alfonsus. Yuda merasa bahwa kalau Yuda nge-WL, semua merasakan hadirat Tuhan. Jadi Yuda tidak mau sampai ada umat yang tidak merasakan hadirat Tuhan, sehingga jadwal hari ini Yuda aja yang WL, minggu depan Tars Yuda yang WL, minggu depan Yuda lagi, minggu depan Yuda lagi, gitu terus sampai Yuda punya cucu. Kenapa? Tujuan Yuda bagus. Yuda ingin semua merasakan hadirat Tuhan. Yuda sangat mencintai PD Alfonsus, tapi Yuda tidak mencintai orang-orang di dalam komunitas. Yuda menghambat orang-orang lain untuk bertumbuh dan berbuah. Yuda menghambat orang-orang seperti Rinda untuk coba nge-WL. Atau untuk teman-teman yang lain untuk juga bertumbuh. Jadi yang gue bilang, cintailah teman-teman, orang-orang yang di dalam komunitas. Yang bertumbuh bukan cuma sendiri teman-teman, bertumbuh bareng. Ya, bertumbuhnya bareng, bukan sendiri doang. Oke, itu poin ketiga. Poin keempat, komunitas adalah kita utamakan relasi, bukannya prestasi. Percuma PD Alfonsus terkenal, misalnya PD yang nanti paling rame umatnya, PD Alfonsus tim pujiannya paling bagus, PD Alfonsus pewartanya paling banyak misalnya nanti. Tapi sesama dalam tim gak saling kenal. Lalu Alfonsus, kenal gak ini? Kenal gak Rian Iga? Enggak, Alfonsus ratusan orang, gue mana inget orangnya. Teman-teman, PD bukan untuk mencari prestasi, tapi PD untuk relasi. Gimana bisa kenal Rian Iga? Oh kenal, gue kenal banget sama Rian Iga. Rian Iga ini orangnya anak keberapa? Rian Iga ini kerjaannya apa? Saat lu bisa kenal one personal demi personal, itu jauh lebih indah teman-teman dibanding prestasi. Paham? Oke. Kemudian terakhir, memulai itu mudah. Memulai ikut komunitas mudah, cuma butuh satu kemauan. Tapi untuk bertahan itu sulit. Berapa banyak teman-teman yang dari Yuda awal masuk tim sampai sekarang masih bertahan? Nggak banyak? Setengahnya?
Sisanya kemana? Nggak tahu. Memulai itu gampang untuk berkomunitas, tapi bertahan itu sulit. Kok gimana cara bertahan? Butuh komitmen, butuh kesetiaan, butuh pengorbanan. Teman-teman mau nggak punya komitmen, setia, dan berkorban di sini? Bukan tanya, gue nggak dapet apa-apa nih di komunitas ini kok. Tapi gue bisa kasih apa di komunitas ini? Gue bisa sharing, gue bisa perhatiin teman-teman yang lain. Pada saat semua berusaha memberikan memberikan sesuatu di komunitas, bayangin full of giving di dalam komunitas. Full of give, bukannya full of receiving. Gue dapat apa di komunitas? Gue datang PD nggak dapat apapun. Gue disapa juga enggak. Pada saat fokusnya cuma itu, nggak bakal ada yang betah. Tapi lu fokus datang, gue datang untuk memberikan senyuman kepada yang datang, gue datang untuk mengajak ngobrol, gue datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Teman-teman, saat kita fokus ke giving, teman-teman akan mendapatkan sukacita ke Tuhan, dari Tuhan. Bukan nanya apa yang bisa gue dapat dari komunitas, tapi apa yang bisa lu kasih buat komunitas ini. Oke, terakhir, maaf ya telat, gue mau sharing teman-teman. Gua bisa dibilang lahir dari PD, sama kayak teman-teman gak kenal akan adanya Kombas atau apapun. Gue lahir dari PD dan sampai satu ketika, sampai sekitar 8 tahun lalu lah. Mungkin minggu lalu teman-teman Kombas, teman-teman TARS sudah pernah saya ceritain sedikit. Soal, minggu lalu TARS gue udah cerita soal bokap. Oke, pada saat itu gue sudah pelayanan, pada saat kondisi itu, ini aku utuslah Tuhan. Bisa seminggu bawain pewartaan 3 kali, 4 kali. Sukacita banget, everything for you God gitu loh. Gue sayang Tuhan, gue cinta Tuhan banget. Gue pelayanan kemana-mana, sampai Bekasi apa semua gue jalanin. Terus paling jauh pernah Pontianak gue jalanin teman-teman bawa firman. Pada saat itu kondisinya yang gue cerita di TARS minggu lalu bahwa waktu dari SMA saya terluka sama papa, terus kemudian hidup baru, kemudian mulai berusaha mengampuni, sampai prosesnya 8 tahunan baru mulai bisa mengasihi, baru bisa mulai cintain dan sampai sayang banget sama bokap. Dan pada saat sekitar 2012 bokap deteksi kanker usus, terusnya usus pindah ke usus pindah ke hati pindah ke paru-paru. Nah, pada saat itu cuma dokter bilang, ya udah, kamu senengin aja papamu. Wah, gue kasih quality time ke bokap. Papa mau kemana? Anterin kemana. Pas bokap masuk rumah sakit terakhir, itu yang jaga itu nggak pernah putus. Saya, cici saya, istri saya, sama mama saya. Nggak pernah putus kita semua, gantian terus jagain. Tapi bokap meninggal pada saat nggak ada kita berempat. Pada saat cici saya yang satu lagi dari Malaysia datang, jagain bokap, itu bokap meninggal. Pada saat itu saya marah sama Tuhan. Tuhan, ini orang yang paling gue sayang. Ini orang yang paling gue jaga. Gua itu jadwalnya padahal ingat banget bokap meninggal sekitar jam 1-an, jam 12 siang itu saya harusnya udah ke rumah sakit, tapi saya malah ke rumah ambil laptop karena saya ada janji ke papa mau setelin lagu rohani. Kudus dong, kudus bahwa gue pengen give the best buat bokap, tapi pada saat jam 1:30 gue nyampe rumah sakit bokap meninggal. Gue marah sama Tuhan. Ya minimal tunggu sampai gue nyetel lagu rohani kek, sampai gue datang kek, Tuhan boleh manggil gitu loh. Pada saat itu gue marah banget sama Tuhan, gue kecewa, gue bener-bener jatuh down banget teman-teman. Gue merasa ya sesuatu yang gue cintain diambil sama Tuhan. Gue udah berikan segalanya sama Tuhan, tapi Tuhan gak ngasih apapun. Tuhan malah ngambil orang yang gue cintain. Gue marah banget sama Tuhan. Saat itu gue vakum dari pelayanan, setiap pelayanan semua gue tolak-tolakin. Gue kembali ke kehidupan gue yang lama. Clubbing, rokok lagi, mabuk-mabukan. Semua gue balik lagi ke kehidupan yang lama. Saking gue kecewanya sama Tuhan. Kondisinya yang gue cerita ke teman-teman, bulan November saya menikah, saya percepat menikah karena biar bokap masih hidup. Bulan Januarinya selang 2 bulan bokap meninggal.
Dan pada saat itu, ya kehidupan rumah tangga saya juga jadi berantakan. Saya pulang jam 1, jam 2 pagi, jam 3 pagi dengan mabuk, mulut bau alkohol, bau rokok. Yang kalau teman-teman ngelihat sinetron Azab Indosiar, ya istrinya duduk di nangis di ranjang, itu yang dilakukan istri saya every day, teman-teman. Untung gue nggak dapat azab gitu, ketiban batu apa gitu loh, batu akik gitu. Enggak. Every day istri gue cuma bisa nangis dan berdoa. Tapi pada saat itu ada teman satu pewarta yang selalu ngajakin gue, "Tok, ayo ikut project 37," kalau teman-teman pernah denger. Pada saat itu waktu project 37 awal mau dibuat. Kita mau bikin bahan kok, Tok, dari project. Gue gak mau, gue lagi begini, gue tolak terus berbulan-bulan teman-teman, sampai sekitar 8-9 bulan gue tolak. Akhirnya dia gigih pantang menyerah. "Ayolah, sekali ini aja datang, please," dibilang. Gue akhirnya datang. Akhirnya gue datang dan ya masih biasa, nothing gitu, gue nggak ngerasa apa-apa. Dan gue mulai ya udah. Terus setiap minggu kita kumpul kayak touch gini setiap minggu. Setiap minggu kita kumpul dan gue terus diteleponin tiap minggu sama dia. "Tuh lu datang kan? Iya. Sampai sekitar hampir setahun, nggak sengaja ngobrolan kita lagi pas gue datang, mereka lagi ngobrolin ada bokapnya yang sakit gitu ya. Ada Anto, gimana? Anto udah nggak ada bokap. Gimana rasanya Toh nggak ada bokap? Ini bokapnya dia sakit parah gitu, mau sampai meninggal. Pada saat itu gue cerita, wah gue kecewa banget sama Tuhan. Gue cerita, gue tumpahin semuanya di komsel itu. Dan kemudian abis itu gue jadi mereka ngedoain gue, teman-teman. Mereka ngedoain gue dan mereka bilang mereka dapat 2 hal. 1, Tuhan sayang sama kamu karena kalau papa masih bertahan, utang lu makin banyak. Yes, bener. Gue gak cerita soal itu. Gue borehin rumah, utang kiri, utang saudara buat pengobatan papa, biar papa sembuh. Ternyata papa dipanggil, utangnya juga banyak jadinya. Kalau ini diterusin terus, utang makin banyak. 1. 2, papa gak mau bikin kalian berempat sedih, makanya papa meninggal ya pada saat gak ada kalian berempat. Saat dia ngomong, itu sabda pengetahuan ya teman-teman. Pada saat dia ngomong, gue nangis teman-teman. Saat ini gue kecewa sama Tuhan, gue gak bisa denger Tuhan ngomong itu ke gue. Sampai Tuhan mesti sampein lewat teman-teman komsel gue. Itu titik balik gue bisa berdiri sampai di sini. Gue bertumbuh dari Kombas. Gue kembali masuk pelayanan. Gue memulihkan, gue ngaku dosa. Bahwa gue sudah menghujat Tuhan, udah kecewa, udah nganggep Tuhan gak ada. Tapi karena benteng tembok yang gue buat, gue gak bisa dengar suara Tuhan. Sehingga Tuhan pakai teman-teman komsel gue. Itu teman-teman. Kita gak pernah tahu orang yang kayak gue itu ada gak. Mungkin di sebelah kiri kanan teman-teman itu orang yang kayak gue lagi ngerasain masalah down kayak gue. Buat teman-teman tim atau siapapun, gue saranin jangan pernah nyerah ngajak ikut persekutuan, ikut komunitas. Lu gak pernah tahu dia lagi butuh atau tidak. Temen gue gak tahu gue lagi sedown itu, tapi dia pantang menyerah setiap minggu ingetin gue, "Toh ikut kan, datang kan. Dia bisa ngelihat buahnya sekarang. Gue bisa bertahan, gue bisa berbuah kembali. Buat teman-teman, jangan pernah nyerah ngajak teman-teman ikut persekutuan, ikut komunitas. Buat teman-teman yang lagi ada masalah, jangan ngejauhin Tuhan. Saat lu semakin jauh sama Tuhan, Tuhan mau ngomong lewat mana? Tuhan mau ngomong lewat lagu dugem? Tuhan mau ngomong lewat narkoba? Enggak. Tuhan bisa ngomong lewat orang-orang di sekitar kita yang positif. Pada saat kita ada masalah, makin mendekat ke Tuhan, mendekat ke komunitas. Di situ teman-teman dapat support, teman-teman bisa bangkit lagi, bisa bertumbuh lagi, bisa berbuah. Oke, kita tenangkan hati kita. Kita buka dengan tanda kemenangan Tuhan berikan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami bersama-sama di sini. Kami percaya kami gak bisa ngadepin setiap tantangan, godaan sendirian. Kami butuh Engkau, kami butuh pertolongan Roh Kudus-Mu.
Kami butuh setiap apapun juga caramu melalui teman-teman kami. Ajar kami agar kami dapat mau stay di dalam komunitas Kristiani. Ajar kami agar bagaimana caranya kami bertumbuh, bagaimana kami dapat berbuah di dalam komunitas. Ajar kami biar kami tidak hanya meminta kami dapat apa, tapi bagaimana kami berpikir apa yang bisa kami berikan. Perhatiankah, apapun relasi, apapun yang bisa saya bangun dengan teman-teman di komunitas. Ajar kami untuk dapat setia ada di komunitas ini sampai bertumbuh dan berbuah. Kami butuh Engkau. Kami gak bisa dengan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Setiap luka-luka kami yang ada di yang terjadi karena komunitas, kami butuh Engkau yang membalutnya. Kami butuh Engkau yang memberi kekuatan kepada kami untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di komunitas. Bukannya kabur, bukannya pindah, bukannya malah kapok trauma dengan komunitas. Tapi ajar kami, beri kekuatan untuk kami dapat menghadapi setiap masalah, setiap gesekan dengan kasih-Mu. Kami akan menyelesaikannya dan kami akan melanjutkan dan berdamai kembali dan kami akan bertumbuh bersama-sama. Kami butuh Engkau sebagai pusat di dalam komunitas ini. Tegur kami jika mulai melenceng, mulai kami tidak berpegang kepadamu, mulai kami lalai, mulai kami malas. Tegur kami Tuhan, kami rindu Engkau bekerja di komunitas ini. Biar komunitas ini menjadi semakin nyata, kasih-Mu semakin terasa, dan banyak orang yang akan Kau tambahkan di komunitas ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan komunitas ini di dalam tangan-Mu. Biarlah kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, thank you teman-teman. Dikembalikan ke WL. Thank you Ko Anto atas pengajaran hari ini. Bener ya teman-teman, kalau komunitas ini bisa membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jangan lagi kita pergi di luar dari komunitas, tetap datang PD ya teman-teman. Terima kasih untuk Ko Anto. Kita biasa bilang apa teman-teman? Thank you Ko Anto. We love you. Terima kasih Tuhan atas pengajaran yang boleh kami terima pada malam hari ini. Dan biarlah kami selalu senantiasa bertumbuh dalam komunitas Tuhan. Dan bukan cuma kita dapat bertumbuh, tapi kita juga berbuah. Dan kami juga ingin menyerahkan persembahan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini juga menjadi berkat bagi sesama. Benar
ada pengumuman. Oke teman-teman, sekarang masuk pengumuman. Kalau teman-teman lihat, ini tema besar kita masih sama, masih master seed. Mungkin boleh di next slide. Nah, kita ada di yang keempat, meet sama kamu penting loh. Nah, minggu depan teman-teman, itu ada HUT PDWPKK Santo Alfonsus. Jadi minggu depan gak ada kombas, tapi kombasnya minggu setelahnya lagi. Jadi teman-teman pastiin untuk datang lagi minggu depan ke tempat ini karena kita mau ngerayain HUT PDWPKK kita. Yeay. Oke, selanjutnya boleh di next. Nah, ini poster kita dengan temanya I am home. Ini berkaitan dengan tema sebelum kita SADR, tema kita bulan ini dan juga selanjutnya juga maksudnya dengan tema I am home-nya masih nyatu gitu. Tapi mulainya jam 19.15 ya teman-teman. Jadi make sure teman-teman datang sebelum 19.15. Kalau kita biasa PD 19.30, untuk minggu depan HUT PD kita mulai 19.15. Dicatat teman-teman ya. Siap. Next. Oke. Nah, kita juga akan ada menjual kaos. Nih kita mau bikin kaos nih. Siapa teman-teman yang udah kangen banget punya kaos bareng? Kita mau kembar-kembar bareng. Mau dari dong. Mau dong. Dari retret terakhir Poi. kita 2019 kita udah nggak ada kaos ya. Kita mau update nih punya kaos untuk bersama nih teman-teman PD Alfonsus. Ini desainnya depannya ada logo kita, logo ARMY. Kemudian di belakangnya kalau teman-teman bisa lihat nih, semoga kelihatan jelas ya. Itu ada siapa coba? Santo pelindung kita, Santo Alfonsus Rodriguez, dan ada quotes-nya. Itu menarik banget, warnanya navy blue. Harganya nggak ditulis. Oke, harganya Minimal kontribusi 70.000 ya. iya betul. Jadi untuk pembelian kaos ini minimal kontribusi 70.000 teman-teman. Tapi gimana kalau mau transfer lebih dari itu atau mau bayar ya nggak apa-apa banget. Nah nanti kalau ada yang mau beli bisa hubungin Ko Yuda atau teman-teman tim yang lain yang teman-teman kenal atau biasa chat deh gitu. Terakhir ditutup. Oke, jadi bisa mulai hubungi dari malam ini, dari habis PD ini sampai terakhir besok ya teman-teman. Karena mau masuk produksi dan akan kita pakai bareng-bareng nih di HUT PD minggu depan nanti. Oke. Selanjutnya, ada yang mau tanya nggak kira-kira teman-teman? Nggak ada ya, oke. Ada yang mau beli nggak kira-kira teman-teman? Beli dong, beli ya. Itu yang penting. Oke, selanjutnya Yes God Choose You. Nah teman-teman yang kiranya rindu untuk mau melayani, tadi kan Konto udah sebut komunitas, mungkin ini menyambung di tema berikutnya yaitu pelayanan. Nah teman-teman yang mau melayani jadi tim acara atau digital, pujian, asyar dan doa, nih boleh teman-teman ikut bergabung, yuk kita ikut bergabung, kita mau melayani Tuhan lewat komunitas kita. Dan selanjutnya juga, kalau teman-teman ada yang belum join grup PD kita bisa hubungi supaya bisa join. Lalu juga ada yang, kalau ada yang mau nitip intensi doa, atau teman-teman ada yang mau kasih kritik dan saran untuk pengembangan atau yang lebih baik lagi buat PD, boleh banget hubungi Kang Amin ya. Itu bisa di scan atau nomornya kan ada di grup juga. Gitu. Selanjutnya, apakah ada umat baru? Sepertinya tidak ada ya, ini umat setia semua. Umat dengan hati yang baru kayaknya. Oke, selanjutnya. Happy birthday. Oke, ini Bapak Ketua kita, happy birthday.
diantar oleh istri tercinta. Au. Iya. Ya, mati. Asik. Yeay. Happy birthday, Ko Yuda. Mungkin Ko Yuda bisa make a wish dulu sebelum kita doa bersama. Apa? Setia melayani berapa tahun lagi? Bertahun-tahun. Amin. Iya, boleh make a wish. Copot dulu Pak, maskernya dicopot dulu mungkin maskernya. Iya. Atau ala sekarang pakai ini kipas-kipas. Oke, yeay. Oke, yuk teman-teman kita boleh bangkit berdiri. Kita mau tumpangan tangan ke Ko Yuda. Kita mau doain bareng-bareng untuk Ko Yuda ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, kira di hadapan kami ini ada Ko Yuda, Ketua PD kami. Kiranya terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu, karena kemarin dan Ko Yuda masih boleh Kau berikan 1 tahun lagi. Kiranya agar di umurnya ini boleh semakin besar lagi dan semakin banyak lagi berkat yang boleh Kau berikan. Kiranya agar ia juga selalu setia dalam pelayanan, agar kiranya dimanapun ia berada, ia dapat selalu menjadi garam dan terang-Mu, dan kiranya juga apapun yang ia katakan, apapun yang ia lakukan boleh mencerminkan Engkau di dalam dirinya. Tuhan, kiranya berkatilah keluarganya, berkatilah rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati apapun yang ia lakukan, agar kiranya juga semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari teman-teman kita tutup doa PD malam hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa PD malam hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan kiranya juga sebentar kami ingin pulang ke rumah masing-masing. Dan kiranya juga kita tidak terlepas dari komunitas dan tetap datang PD. Dan kiranya juga pelayanan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar juga kami ingin pulang ke rumah masing-masing, berkati kami dalam perjalanan kami hingga selamat sampai tujuan. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Terima
kasih. Terima kasih teman-teman. Foto bareng, foto bareng. Ayo Ayo foto kita bareng, foto foto bareng yuk. bareng. Foto. Yang di Zoom nyalakan merah udah sih. Tinggal Sandra doang. Oke, yuk, yuk langsung ngumpul di tengah-tengah. Ayo, ayo, foto, 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 foto. Oke, semua siap. Awas, perhatikan langkah kakinya. Cici, kok Cici nggak ikut? Cik, kok Anto ayo ikut kok. Ah, dimiringin. So, biar. Oke, udah siap, siap, siap. Bentar, nggak dapet, geseran. Udah dapet belum? Oh iya, bisa. Aman. Yang di Zoom gimana? Si Sandra nggak difoto dong? Ya udahlah. 3. Cheers. Nah, gue udah dari tadi. Cheers. Video. Apa? Oh, HUT. Oh gitu. Oh begitu. Sampai jumpa. Nggak seru. Ini aja. Kan hari ini judulnya meet sama kamu penting loh, ya kan? Kamu penting loh, gitu aja ya. Oke, yuk, siap. 1. Kamu penting loh. Kamu penting loh. Sudah, terima kasih. Gak kreatif. Ya, terima kasih yang di Zoom, Vira Yayau dan Vira Yayau doang. Oke, silakan live Bapak Ibu pendamping kami. Terima kasih atas support doanya ya. Aduh. Terima kasih Vira Yayau, kami mengasihimu. Bye-bye. Sukacita surga nyata. Oke, yuk bubar. Gue lupa.